Sekretariat Jenderal kami ini diberikan tugas Pak untuk menyusun buku Sabang sampai Merauke berakhlak seperti itu. Kebetulan nama saya Edi Rofiq, sehari-hari di organisasi Pak. Jadi terkait dengan buku Sabang sampai Merauke berakhlak ini memang tim kami mengambil data seluruh Indonesia khususnya 34 provinsi Pak. Kebetulan kami bagian ke Riau itu Pak. Dari terkait dengan berakhlak ini Pak Asisten, memang kami tidak istilahnya meminta Pemda harus lengkap semuanya dari 7 nilai-nilai berakhlak itu, tidak harus istilahnya otomatis dilaksanakan semua. Makanya kami di buku Sabang Merauke berakhlak ini pengen tahu nih kalau di Riau itu apa sih yang KPI-nya gitu loh, terkait dengan nilai-nilai berakhlak dari proses pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, kemudian kolaboratif seperti itu Pak. Karena berbeda merupakan komitmen kepada pemerintah untuk menggalakkan berakhlak ini dari wacana Pak Presiden. Karena satu ASN itu sebagai pelayan, ini kan pelayan nih Mas ya? Iya Pak, gitu. Pelayan masyarakat, Abdi masyarakat yang harus bisa memberikan kontribusi yang baik, positif terhadap masyarakat khususnya. Contoh sampaikan oleh rumah sakit tadi itu sangat tepat karena begitu juga udah nggak zamannya lagi, kok perlu dipilahkan lagi untuk orang-orang tua tertentu mereka punya link bypass langsung nggak usah pakai antrean. Artinya mungkin ada satu sisi pokok dan dianggap 60 ke atas mereka udah dapat link satu untuk langsung, nggak perlu pakai antrian jam berapa. Maklum lah orang-orang tua sini kan nggak pakai ini dia. Yang penting dia datang, oh Pak mau maaf antrian jam sekian, kami oh nggak bisa ya. Maklum lah kan, belum tentu semuanya kita udah punya gadget dan sebagainya. Itu mungkin saran saja ke depan. Dari ini kalau di Riau kan sudah ada juga PTSP, ada online single submission dan gitu Pak ya. Nah itu pasti sebenarnya sudah menerapkan nilai-nilai orientasi kepada pelayanan juga. Nah ini langkah-langkah apa sih yang telah disusun kemudian dilaksanakan kaitan dengan core value berakhlak ini. Apakah regulasi yang ditetapkan itu dalam bentuk perkada ataupun surat edaran ataupun keputusan, itu yang pengen kami gali Pak di yang pertama ini. Yang jelas untuk kondisi saat ini terkait dengan ASN yang menjadi pedoman dari Pemprov Riau, memang kaitan dalam bentuk core value dan employer branding ASN, kita memang sudah punya regulasi tapi dalam bentuk surat edaran Mas. Surat edaran itu sendiri sudah tertera dalam edaran gubernur nomor 060 garis organisasi resmi 3922 tanggal tahun 2022 tentang percepatan implementasi core value dan employer branding ASN, di mana penguatannya tentang menyangkut masalah agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Kira-kira implementasi core value itu apakah ada 7 Pak? Harus 7-7-nya mungkin langsung diterapkan. Implementasi core value di instansi yang Bapak pimpin khususnya di Provinsi Riau seperti apa Pak? Seperti itu. Untuk implementasi termasuk core value ASN akhlak di daerah instansi khususnya di lingkungan Riau, yang jelas memang kita kondisi saat ini dalam progres untuk penyiapan regulasi-regulasi yang disiapkan dalam kaitan khusus untuk core value yang diterapkan di OPD khususnya di lingkungan Pemprov Riau. Mungkin begitu. Siap. Sosialisasi atau internalisasi terkait core value ini di Provinsi Riau udah pernah dilaksanakan di mana dan kira-kira kapan gitu loh Pak Dirjen Pak? Terima kasih. Di organisasi beberapa waktu lalu di Pekanbaru telah dilaksanakan kegiatan internalisasi core value berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa, serta penguatan agen perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Riau yang diikuti juga di kabupaten kota seprovinsi Riau.
pelaksanaan itu baru beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Dan juga kegiatan tersebut mungkin webinar berakhlak seprovinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sampai tanggal 22 September dari OPD kami di PPSDM Provinsi Riau. Nah, ini memang penguatan itu sudah terus kita lakukan sosialisasinya terhadap baik lingkup yang ada di OPD seprovinsi Riau maupun di kabupaten kota seprovinsi Riau. Kemudian selanjutnya izin Pak, ini terkait figur Pak. Apakah Bapak mengenal atau mengetahui terkait dengan figur ASN berakhlak di lingkup Provinsi Riau Pak, seperti itu izin Pak. Kalau untuk kegiatan ASN berakhlak memang salah satu OPD yang gencar untuk melaksanakan kegiatan webinar itu dari kami dari BPS-nya Provinsi Riau yang sampai saat ini terakhir sudah melaksanakan webinar berakhlak yang terakhir dilaksanakan tanggal 22 September beberapa waktu yang lalu. Ya, yang jelas untuk kegiatan webinar yang dilakukan oleh salah satu PD kami di PPSDM tentu berharap adanya suatu terobosan. Kita ingin adanya suatu perubahan terhadap yang bersangkutan selaku ASN yang dapat menjadi inspirasi dalam kegiatan berakhlak. Kemudian terkait dengan kompeten, apakah penempatan pegawai atau terkait dengan jenjang karir ASN sudah berdasarkan kompetensinya atau belum gitu. Nah, itu Yang jelas mungkin kalau kita ketahui kondisi saat ini tingkat kepuasan masyarakat dalam hal mereka terlayani dengan kita, tentu mereka memberikan suatu pertimbangan secara langsung terhadap pelayanan yang diberikan terhadap mereka khususnya. Bagaimana dengan komitmen pimpinan Pak di Provinsi Riau? Apakah ini sejalan dengan visi misi beliau? Kemudian terkait dengan keengganan biasa kita beranjak dari zona nyaman, ataukah mungkin pemahaman dari pegawai itu belum menyeluruh? Nah, ini kira-kira kendalanya seperti apa Pak? Ya, yang jelas kita mengakui bahwasanya dalam hal pelayanan tentu masyarakat ada terpuaskan dan ada juga mereka merasa tidak puas dengan pelayanan dari kita. Karena bagaimana juga pimpinan kami Bapak Gubernur berharap orientasi pelayanan yang diberikan dengan menggunakan sistem teknologi ini memberikan suatu pelayanan tepat waktu, sasaran dan sebagainya. Dan kami yakin dan percaya masyarakat pada dasarnya terpuaskan dengan apa yang kita berikan, karena pelayanan ini tentu diberikan kepada mereka yang betul-betul ingin mendapatkan suatu pelayanan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga mereka itu tahu akan mekanisme prosedur. Dan kami yakin pun dengan percaya kendala-kendala mungkin menyangkut masalah ketika pelayanan itu menyangkut masalah karena kita menggunakan sistem teknologi informasi, tentu ada juga kendalanya. Yang jelas kita memberikan pelayanan kepada masyarakat itu tidak semata-mata dalam bentuk konsep, tapi bentuk nyata di lapangan, dan ini memberikan suatu reward dan punishment yang apabila mereka lalai terhadap melakukan fungsinya, tentu adanya pemotongan PPP terhadap bersangkutan, dan kedua ada berbagai prestasi pihak penghargaan dan sebagai bagi mereka memberikan suatu nilai yang baik terhadap pelayanan masyarakat. Terima kasih banyak Pak. Jadi memang yang terakhir ini Pak izin pesan dan harapan Bapak kepada pemerintah pusat, baik Kementerian Negeri maupun kementerian-kementerian atau lembaga lainnya Pak, terkait dengan dukungan kelancaran implementasi core value berakhlak ini seperti apa Pak harapannya Pak izin? Pada kita semua khususnya karena kita itu adalah pelayan di masyarakat, tentu bagaimana juga kita tetap memberikan suatu pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan kami berharap juga komitmen daripada pimpinan sampai ke pimpinan paling atas di pusat pun juga memberikan suatu baik itu reward punishment terhadap mereka, memberikan suatu pelayanan yang lebih terhadap masyarakat khususnya. Dan ini mencerminkan bahwasanya keseriusan kita selaku abdi negara
betul-betul dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, tentu kita kerja tanpa pamrih. Tanpa pamrih ini konotasinya adalah memberikan dukungan support terhadap masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan tugas sesuai dengan harapan kita semuanya. Mungkin demikian itu Pak. Siap Pak, makasih banyak informasinya, dan kami apresiasi Pak terkait dengan tindak lanjut dan progres penerapan core value berakhlak di Provinsi Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.